Ya, betul, bro. Oke, bro, ada pertanyaan nih dari MNCers di Instagram Live. Eh, kita coba ya untuk Bro Riko jawab ya. Ada pertanyaan dari Dimas Dwiki 36. Dia nanya pernah cuan berapa persen sehari? Oh, cuman berapa persen sehari? Kalau sekarang ya 24% ARA gitu kan. Ya. Oke. Sehari Ya, kita maksimal 24% yang ARA. ya 24 atau 35 ya kalau Ya, harga kalau misalkan, saham-saham ya, di bawah 100 ya, Bro. ya betul. Oke, ada dari Daniel.yit. Nah, mungkin tadi udah kita bahas sebenarnya, tapi mungkin dia kelewat ya. Gimana cara milih sahamnya, bro? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Gimana cara milih sahamnya untuk dari Bro Riko sendiri? Oh, Mungkin tips and trick yang tadi sempat Bro Riko jelasin, mungkin tadi Mas Daniel ini kelewat. mungkin kalau misalkan untuk yang baru di capital market mungkin bisa lebih gampang untuk seleksi saham tuh dari indeks-indeks yang udah ada kayak misalkan LQ45 di situ kan ada Hmm, LQ45 indeks 300 dan segala macamnya gitu kan. Di situ kalau dulu saya juga pertama awal bakal ngeliat itu dulu karena saya masih masih nggak tahu lah saham-saham di luar indeks itu jadi masih perlu proses untuk kita tahu saham-saham mana aja yang bagus tentunya. Tapi kalau misalkan saham yang udah masuk ke indeks LQ per 5 ibaratnya di otak saya itu udah terjamin lah karena dia tuh udah masuk indeks khusus gitu kan. Jadi di situ saya oke. Okay. mulai searching dari 45 saham itu perusahaan-perusahaan mana aja yang memang layak untuk di hold untuk jangka panjang gitu. Kayak misalkan uh, kita mau beli saham A gitu kan, kita lihat dulu kondisi fundamental itu seperti apa, tentunya itu sangat penting karena ya laporan keuangan itu mencerminkan kinerja perusahaan. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu perusahaan yang kita beli apa gimana dan gimana kinerjanya, ya kita tuh kayak ibaratnya jalan di hutan tuh nggak bawa kompas gitu, nggak tahu mau kemana. Kayak sekedar kita beli saham, ya udahlah kita cuan kapan kapan tahu nanti kita bakal take profit gitu. Tapi kan kalau di sini kan saya menargetkan gitu kan ada target price yang saya targetkan juga kayak misalnya kalau saya beli saham kayak misalnya saya beli saham A, saya targetin segini. Tentu dengan itu dari sisi teknikal juga. Makanya saya bilang teknikal dan fundamental itu saling berkaitan satu sama lain. Dari sisi teknikal itu penting untuk dilihat karena dari indikator-indikator yang ada itu membantu kita untuk masuk tahu entry point di mana untuk kita beli saham itu. Kayak misalkan, oh ini saham ini udah dapat support dan sudah ada kemungkinan untuk rebound atau mantul dari supportnya. Dan kita bisa coba masuk entry situ. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata dia malah makin turun gitu kan, makanya kita lakukan yang namanya pembatasan resiko, manajemen risiko itu sangat penting. Jadi kayak kita mulai cut loss. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau lagi trading, pakai target nggak sih kalau dari trading? Misalnya kita trading sehari aja nih bro, udah cuan 3%, 5%, itu mendingan dijual atau tetap di hold kah? Ataupun juga sebaliknya nih, misalnya kita trading ya, turun misalnya, turun 2%, 3%, itu Bro Riko biasanya gimana dengan kondisi kayak gitu? Kalau dari saya sendiri, saya bakal lihat dulu dari sisi teknikalnya tentunya. Saya bakal lihat trennya Hmm. ini memang mengarah positif atau bullish. Oke, Kalau misalkan saya melihat sudah mengkonfirmasi ternyata trennya memang bullish, bullishnya tuh benar-benar kayak bakal panjang ini. Jadi saya bakal mencoba untuk hold. Tapi tergantung kalau misalkan memang saya sedang scalping gitu kan, bukan memang mencari barang-barang yang untuk di hold, saya bakal menargetkan paling tidak ya maksimal saya 5% sudah cukup menurut saya untuk saya ambil take oke, profit. oke. Tadi kan Bro Riko juga sempat nyinggung ya, kalau teman-teman yang baru mau masuk di capital market, coba perhatiin fundamental ataupun teknikalnya ya. Tapi menurut Bro Riko nih, kalau kita sebagai investor baru lah, seperti itu, kita nggak ngerti fundamental dan juga teknikal. Lebih baik kita membeli saham-saham yang bagaimana sih bro? Apakah ada di indeks LQ45 atau di indeks-indeks yang lainnya? Menurut Bro Riko itu gimana?
Kalau dari saya sendiri, saya pribadi, saya juga ada teman yang kebetulan baru masuk ke capital market. Saya bakal saranin dia untuk beli dulu saham-saham dengan porsi gede itu untuk ke saham-saham empat bank besar itu yang ada di Indonesia. Ya, kalau seperti kita tahu, kita semua di dompet pasti itu ada yang namanya kartu debit BCA lah, gitu kan. Kita tahu itu pasti, ya tahu lah, gitu lah. Minimal ada gitu kan untuk kita transaksi lah istilahnya. Nah, saya bakal anjurin dia untuk beli dulu itu saham, karena menurut saya salah satu saham yang menarik untuk di hold jangka panjang juga itu, karena terlebih dia sebagai index mover juga dengan kapitalisasi market yang cukup besar juga, kemudian dengan kinerja perusahaan yang sangat terus berkembang lah istilahnya, dia tuh apa dari segi labanya dan segala macamnya. Jadi kalau dari sisi saya sendiri mungkin bisa mulai dari seleksi dari saham-saham yang indeks LQ45 terlebih dahulu. Oke. Tadi Bro Riko sempat bilang untuk masuk dulu lah ke emiten-emiten perbankan Big Four ya, kayak BCA, BBRI, BMRI ataupun BBNI. Setuju lah saya sama statement itu, karena biasanya kan di dompet ya, kalau zaman sekarang ya kebanyakan memang kita udah cashless, pakai untuk dari sisi ATM juga ya bro ya untuk saat ini, dan juga seperti e-wallet dari bank-bank tersebut. Tentu memang kita harus tahu juga beli saham tuh nggak hanya beli kodenya aja, tapi kita juga tahu perusahaan-perusahaan itu bisnisnya apa. Ya segampang-gampangnya mungkin kalau biasanya kita makan itu sesekali makan Indomie, ya nggak sih bro? Iya benar. Kita tahu kan ada sahamnya ICBP ataupun INDF, ataupun kita biasa jalan-jalan ke mall nih, ke Kota Kasablanka, lalu juga kalau nggak ke GI, itu ada saham namanya saham Pakuwon atau Pewon, ya nggak bro? Benar ya. Ataupun mungkin nih ada teman-teman yang teman-teman Sultan tinggalnya di daerah-daerah BSD yang harga rumahnya itu mahal-mahal, nah beli aja dulu BSDE ya bro ya. Benar. Nah ya kayak gitu-gitu, sesederhana itu sebenarnya ya bro ya. Ya benar. Sambil berjalan waktu, nanti yang tadi kata bro Riko bilang, kita coba pelajarin dari sisi teknikal, lalu juga secara fundamental yang bisa kita pelajarin. Nah sekarang kan udah banyak banget nih bro untuk dari cara belajar fundamental ataupun dari teknikal. Bro Riko sendiri itu belajar fundamental dan teknikal itu dari mana sih? Apakah selain dari buku yang tadi Bro Riko bilang, apakah ada dari YouTube ataupun ikut seminar-seminar yang cukup banyak saat ini bro dari capital market? Kalau dulu saya tuh belajar pertama ya dari buku-buku. Setiap buku yang misalkan saya belum punya di Gramedia, saya bakal beli untuk saya baca gitu kan. Terus sekarang karena YouTube juga sudah mulai berkembang gitu kan, lebih gampang lagi kita mungkin visualisasi untuk melihat. Karena kadang kita baca kan males gitu kan, capek juga, lebih enak mendengar gitu kan, dengerin terus ngelihat orang menjelasin, kadang lebih enak seperti itu. Saya juga menggunakan metode seperti itu. Saya nonton YouTube, cari edukasi saham terlebih dahulu lah di YouTube juga bisa. Oke, jadi sebenarnya Bro Riko sama aja lah ya, untuk dari teman-teman yang lain baca buku, lalu juga ikut nonton YouTube, banyak banget ya bro, YouTube yang bisa dibilang cukup edukatif ya bro ya. Ya benar. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan info-info tersebut menjadi ya keuntungan buat kita untuk dari investasi di pasar modal di Indonesia ya bro ya. Kurang lebih seperti itu nggak sih? Ya betul sekali bro Rudi. Oke, sebenarnya ya teman-teman juga ya, selain untuk dari YouTube, lalu juga ada dari buku-buku yang teman-teman bisa baca juga di perusahaan-perusahaan sekuritas ya, dan tentunya juga MNC sekuritas nih, kebetulan karena MNC sekuritas salah satu untuk dari anggota bursa yang bisa dibilang cukup besar, cukup lama juga yang eksis di Indonesia, apalagi didukung dengan media group, dan juga mungkin teman-teman tahulah
untuk dari MNC itu terkenal dengan perusahaan apa, tapi untuk dari perusahaan MNC Sekuritas juga tidak mau kalah dengan untuk dari sister company-nya. Kita juga memfasilitasi nih untuk dari teman-teman MNC Sekuritas, investor-investor MNC Sekuritas cukup banyak. Kita ada research corner yang biasanya kita adain setiap hari Kamis, lalu juga setiap pagi nih teman-teman juga bisa cek YouTube MNC Sekuritas dan juga Instagram MNC Sekuritas. Kita biasanya ada morning meeting yang memang membahas untuk terkait update market setiap harinya seperti apa. Lalu juga teman-teman juga bisa tanyain tuh secara teknikal untuk dari perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang teman-teman saat ini pegang. Teman-teman juga bisa buka website dari MNC Sekuritas. Di situ ada kolom untuk dari research-nya. Biasanya kita juga bikin namanya itu research report. Ada company update, lalu juga ada sektor report yang biasanya kita membahas untuk dari company-company yang ada di Bursa Efek Indonesia dan juga sektor-sektornya. Itu kita bahas lengkap. Serta juga ada rekomendasinya, baik rekomendasi buy, hold, dan juga sell. Itu teman-teman bisa perhatiin banget. Kita juga kalau kita lihat ya, di aplikasi-aplikasi untuk dari motion trade itu juga cukup lengkap karena ada setiap berita yang muncul baik dari data makro ataupun data dari emiten itu akan muncul pop up yang teman-teman bisa lihat dari aplikasi motion trade. Nah, kalau teman-teman belum punya aplikasi motion trade dan juga belum jadi investor nih di MNC Sekuritas, silakan teman-teman bisa hubungi call center di MNC Sekuritas ataupun juga bisa mendatangi untuk dari kantor-kantor perwakilan MNC Sekuritas. Kurang lebih seperti itu. Bro Riko, kita sebenarnya banyak banget untuk dari hal-hal yang masih kita pengen ngomongin lagi nih, karena jarang banget nih saya dapat narasumber untuk dari generasi Y dan juga generasi Z. Bahkan Bro Riko ini masih lebih muda loh daripada saya, tapi udah bisa berani banget full time sebagai investor di capital market dan juga ngehasilin aset yang bisa dibilang wow gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin ada nggak sih kata-kata terakhir nih buat Bro Riko untuk para investor MNCers dan juga mungkin teman-teman yang baru masuk di capital market, seperti apa? Silakan Bro. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai di capital market mungkin jangan takut untuk memulai gitu kan, karena setiap yang kita lakukan itu pasti ada resikonya, tapi resiko itu bisa kita minimalisir dengan cara kita sendiri gitu. Kemudian untuk teman-teman yang udah memang masuk ke capital market ya terus belajar gitu, karena memang di capital market ini kita tidak lepas dari namanya belajar gitu, karena memang penting sekali untuk kita untuk memahami setiap detail yang ada gitu dari perusahaan-perusahaan yang memang kita akan beli nantinya. Jadi jangan cepat puas untuk apa yang kita sudah pahami sekarang, terus berkembang. Semoga sukses untuk kedepannya. Oke. Thank you banget Bro Riko untuk hari ini. Semoga hal-hal yang Bro Riko sampaikan hari ini memang bermanfaat ya untuk teman-teman MNCers semuanya, sobat-sobat cuan MNC Sekuritas, ya nggak Bro? Ya. Amin ya. Oke, teman-teman jangan lupa cek selalu YouTube MNC Sekuritas dan juga Instagram dan juga TikTok MNC Sekuritas. Karena banyak banget konten-konten yang menarik tentang capital market, baik itu bersifat edukatif ataupun menghibur teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk dari media-media MNC Sekuritas sendiri, itu juga ada untuk dari promo-promo yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Jadi pantengin terus dari media sosial MNC Sekuritas ya teman-teman semua. Sampai jumpa untuk dari Research Corner berikutnya di Kamis tanggal 16 nantinya, tentu dengan narasumber yang menarik lagi tentunya. Jadi MNC Sekuritas tidak kehabisan lah untuk dari narasumber
yang bisa teman-teman manfaatin baik dari sisi ilmunya dan juga info-info yang bisa teman-teman manfaatkan biar menghasilkan cuan.